Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kelas kita dengan ukuran pemusatan data. Saya membuatkan video ini untuk memandu saudara yang ada di e-learningnya. Oke, coba diperhatikan sebentar modul kita ukuran gejala pusat atau Central Tendency Measurement. Itu ada dua ukurannya, ada major mean, ada minor mean. Nah, yang kita lebih fokus kepada major mean itu nilai rata-rata hitung atau arithmetic mean dan median modus. Sedangkan minor mean terdiri dari rata-rata ukur atau geometric mean dan rata-rata harmonis atau harmonic mean. Oke, kita lanjut ke ukuran major mean. Kita mengukur rata-rata hitung. Nah, sebelum menentukan rumusan yang dipakai, itu saudara harus memastikan data itu berkelompok atau tidak berkelompok. Nah, ciri utama data berkelompok adalah dia memiliki frekuensi, sedangkan data tidak berkelompok tidak memiliki frekuensi. Itu. Kemudian kita memisahkan di sini, memisahkan simbolnya untuk populasi dan sampel. Untuk rata-rata hitung, populasi itu biasanya lambangnya mu, ini yang mu. Kemudian untuk sampel itu X bar, X kecil pakai garis di atasnya X bar dibaca. Nah, untuk rata-rata hitung data tidak berkelompok itu bisa kita peroleh dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyak data. Ya, jadi kalau untuk populasi mu sama dengan sigma X bagi n. Jadi X yang di sini adalah data itu sendiri. N besar di sini adalah menunjukkan banyak data yang dipopulasi. Kalau n kecil itu disampel. Jadi tidak terlalu membuat perbedaan sekali, ya, cuma untuk pemakaiannya saja apakah di populasi atau sampel. Tapi kalau untuk perhitungannya sama. Kita lanjut, jadi itu major mean yang utama adalah rata-rata hitung. Kemudian untuk data kita berkelompok atau data kita pakai frekuensi, nah rumusannya menjadi mu sama dengan sigma Fi Xi bagi dengan n. Fi di sini adalah frekuensi dari kelasnya. Xi di sini adalah titik tengah. Nah, itu beda tadi dengan data tidak berkelompok. Xi yang pada data berkelompok adalah midpoint atau titik tengah. N di sini adalah banyak data, bisa juga sama dengan sigma F atau jumlah frekuensi. Oke, nah itu cara mencarinya. Nah, kita masuk ke median. Ya, median itu data yang terletak di tengah. Setelah apa? Setelah data itu diurut atau di array data. Jadi kalau untuk data tidak berkelompok, nah sekali lagi ya, pemisahnya data berkelompok tidak berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok itu data itu diurutkan dulu. Nah, kita cari letak mediannya yang pertama. Ya, untuk data tidak berkelompok letak mediannya adalah setengah n tambah 1. Ya, setengah n tambah 1. Sedangkan nilai mediannya adalah nilai pada data ke setengah n tambah 1 setelah data itu diurutkan. Kemudian untuk data berkelompok, ya, kita perlu mencari letak mediannya pada setengah n. Jadi setengah dari jumlah data atau banyak data, ya, setengah dari banyak data. Oke, nah, setengah dari banyak data ini kita cari pada kolom frekuensi kumulatifnya, di mana angka tersebut senilai dengan frekuensi itu. Nah, disitulah kelasnya si median. Nah, kenapa penting menentukan kelas median? Untuk rumusannya. Nilai mediannya adalah median sama dengan LM median tambah N/2 kurang F dibagi F median kali CI. Nah, LME ini adalah lower class boundary. Ya, boundary kelas di kelas median. Itu kita mencarinya LCL kelas dikurangi 0,5. Nah, setengah F tadi kan N/2 tadi udah kita cari kan? Ya, berarti letak median tadi. Nah, F besar yang di sini, yang di atas pembilang ini, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, berbeda dengan di bawah yang penyebutnya F median, F kecil ini artinya ada frekuensi pada kelas median itu sendiri. CI adalah kelas interval atau panjang kelas. Nah, itu bedanya. Oke, kita lanjut ke dengan terkait dengan median ini ada ukuran-ukuran lainnya yang hampir mirip, yaitu membagi 4 data ke bagian menjadi yang sama, 4 data ke 4 bagian yang sama, itu disebut kuartil. Nah, berarti kita punya kuartilnya 1, 2, dan 3. Kemudian desil membagi data ke 10 bagian yang sama, berarti kita punya desilnya 1 sampai 9. Nah, persentil itu kita membagi data ke 100 bagian yang sama, berarti kita punya 99 persentil. Oke, kita mulai kuartil. Nah, ya, kuartil. Oke, nah itu penting juga. Sekali lagi ya, sangat penting data berkelompok dan tidak berkelompok karena terkait dengan pemilihan rumus. Oke, kita masuk kuartil 1, 2, 3 ya. Untuk
data tidak berkelompok, nah kita tetap sama ya, kita cari letak kuartilnya yaitu pada I/4 kali N tambah 1. Nah, jadi kalau I-nya adalah 1 sampai 3. Jadi kalau kuartil 1 berarti 1/4 kali N tambah 1. Kalau kuartil 3 berarti 3/4 kali N tambah 1. Nah, nilainya adalah pada data yang ditunjuk oleh letak data tadi. Setelah apa? Data itu diurutkan. Nah, kalau untuk data berkelompok ya kita perlu mencari letak kuartilnya di I/4N atau N/4. Nah, I/4 atau N/4 ini kita cari juga pada frekuensi kumulatifnya. Nah, setelah dapat kelasnya, baru kita cari nilai kuartilnya. Kuartil QI sama dengan LQI tambah I/4N kurang frekuensi F, frekuensi kumulatif, bagi dengan F QI kali CI. Sama ya, penjelasannya LQ ini adalah lower class boundary untuk kelas kuartil. Ya, F besar masih sama frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, kemudian F kecil ada frekuensi pada kelas kuartil itu sendiri, dan CI adalah kelas interval. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk menentukan kuartil I 1 2 3. Nah, untuk desil ya, pada hakikatnya sama ya, cuma kalau desil kan bagi per 10. Nah, untuk cara perhitungannya sama, begitu juga dengan persentil. Ya. Nah, modus lagi. Jadi ada ukuran yang ketiga dari ukuran major mean itu ada modus. Modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Jadi modus itu bisa saja lebih dari satu ya, atau tidak ada sama sekali. Itu tidak apa-apa. Ya. Jadi ada bisa bimodus, berarti ada 2 modus atau lebih daripada itu. Oke. Nah, untuk mencari modus ya, kita pakai ini rumusnya, MO sama dengan LMO tambah D1 per D1 tambah D2 kali CI. LMO ini sama ya, lower class boundary untuk modus. Nah, untuk menentukan modus biasanya terletak pada frekuensi tertinggi. Ya, itulah kelas modus. D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus. D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah ke kelas modusnya. CI masih sama, kelas interval ya, atau panjang kelas. Oke. Nah, secara persamaan matematikanya kita bisa menentukan hubungan dari median, modus, dan mean ini ya, di mana X bar kurang modus sama dengan 3 kali X bar kurang median ya. Nah, untuk minor mean tidak terlalu cukup ada contohnya saja ya, karena tiga ukuran yang major mean itu yang sering yang jamak dipakainya. Oke, anak-anak semuanya, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.